konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yakni demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemahaman tentang pilar demokrasi. 1. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi dengan berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan HAM. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir yaitu ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Ahmad Sanusi, 1993. Kemudian pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949 pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada fungsinya presiden yang mendukung reformasi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Kemudian apa saja ya macam-macam demokrasi di Indonesia? Macam-macam demokrasi menurut Septi Nurwijayanti dan Nani Prasetyoningsih 2009, pada dasarnya demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi. Macam-macam demokrasi yang oleh negara-negara di dunia yaitu demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menetapkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Sedangkan demokrasi terpimpin setelah dikeluarkannya Dekrit tahun 1959, Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituante tahun 1956. Kemudian yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menjadi macam-macam demokrasi di Indonesia yang ketiga. Masa ini, Presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu dan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, demokrasi Pancasila era reformasi. Dari beberapa jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia tersebut, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih tetap kokoh. Sistem demokrasi ini juga diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa saja fungsi dari demokrasi? Fungsi demokrasi, sistem politik yang diberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas, secara adil dalam pemilihan umum, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara
untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dengan rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi syarikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959 negara kita menganut demokrasi parlementer.